Assalamualaikum Tribuners Medan, ketemu lagi dengan saya Molly dalam acara BBM Bincang Bisnis UMKM. Seperti biasa dalam setiap episode BBM-nya akan mengulas kisah sukses para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. BBM kali ini merupakan episode keempat dari rangkaian bincang bersama mitra usaha GoFood yang diadakan setiap minggu selama bulan Desember ini. Sama seperti episode-episode sebelumnya, BBM kali ini juga pastinya spesial karena banyak informasi menarik yang bisa Tribuners dapatkan di episode kali ini, seperti kemarin-kemarin juga ya. Seperti yang kita ketahui juga ya Tribuners, pandemi ini berdampak besar bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi para UMKM. Banyak sekali UMKM yang terkendala perjuangannya karena kesulitan di masa pandemi. Di masa pandemi ini, pola belanja masyarakat pun mulai bergeser loh. Yang biasanya konvensional mulai beralih ke digital. Salah satunya memanfaatkan platform e-commerce. Nah, para pelaku UMKM juga harus beradaptasi yang biasanya berjualan secara konvensional, kini beralih ke platform digital. Tentunya nggak mudah bagi para pelaku UMKM untuk beradaptasi, bahkan banyak UMKM yang mungkin masih bingung atau tidak tahu bagaimana cara untuk berjualan secara online. Pastinya banyak banget nih yang bingung ya. Seperti tema kita kali ini, memperkenalkan Gubis, super app andalan UMKM. Saat ini telah hadir bersama dengan saya, Abang Henry Prabowo, selaku owner dari Ayam Geprek COC ya, bener ya? Halo Bang, halo. Sehat Bang? Assalamualaikum, sehat. Sehat, syukurlah ya, alhamdulillah. Terus kita juga ada kehadiran Bang Indra Prasetya selaku Senior Account Eksekutif Gojek Medan. Halo Bang Indra, halo. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, paling seru nih obrolan kita. Seperti episode kemarin juga seru banget ya, dengan para pelaku usaha kuliner yang sedang hits di Kota Medan, dan ada dari pihak Super App Gojeknya juga. Jadi kita bisa ulik lebih lengkap nih tentang Gobis, Super App Gojek yang memiliki banyak fitur untuk membantu UMKM agar dapat berkembang ke ranah digital nih Tribuners Medan. Nah, buat para Tribuners harus tonton terus acara kita sampai selesai, karena seperti episode-episode sebelumnya kita akan memberikan merchandise eksklusif dari Gojek, GoFood, bisa juga dari GoFood, untuk 2 pertanyaan terpilih. Nah, biasanya Bang, Tribuners Medan ini kalau udah ada hadiah-hadiah gini, cepat ya? Cepat, itu dia. Aku gini tuh langsung tahu ya. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan acaranya, tonton terus sampai akhir, karena nanti jangan sampai pertanyaannya nggak dipilih. Karena mana tahu pertanyaan yang kamu buat udah ditanyain sebelum-sebelumnya ya. Oke deh kalau gitu. Aku makin penasaran, makin kepengen tahu, kepengen ngobrol-ngobrol. Kayaknya asik banget nih bakal ngobrol dengan ada pelaku usaha yang udah sukses, terus ada dari pihak Gojeknya juga ya. Nggak sabar lagi. Kalau gitu aku langsung aja mulai dari Abang Henry-nya, boleh ya Bang aku nanya? Boleh. Boleh ya. Jadi ini tadi usaha Abang adalah Ayam Geprek COC. Iya. COC bilangnya. COC, lebih kenal COC gitu. COC ya, so Inggris saya ya bilang COC. Jadi Bang, awal mula dari Ayam Geprek COC ini gimana Bang ceritanya Bang? Sebenarnya sih Ayam Geprek COC itu lahirnya di tahun 2018 ya. 2018. Awalnya itu Cafe of Coffee awalnya, makanya singkatannya dari COC. Oh, itu singkatannya. Singkatannya Cafe of Coffee. Itu kita waktu pertama kali buka di tahun 2015. 2015 itu dulu kan gencar-gencarnya tuh orang pemain game COC tuh. Kalau nggak salah 2015 tuh hits banget gitu kan. Jadi berawal dari situ saya terinspirasi gimana kalau kita buat tongkrongan, berkonsep game juga. Jadi pelaku-pelakunya itu pemain game COC gitu, supaya segmennya pemain gamers gitu ya. Iya benar, tapi terbuka juga untuk masyarakat umum gitu. Jangan nanti kamu gamers nggak diusir gitu, nggak gitu ya. Oke. Jadi ya dari situ inspirasinya, karena juga saya sering ngumpul sama teman-teman, main game bareng-bareng, akhirnya kita kumpul di kafe saya gitu kan. Nah dari situlah berawal asal mulanya dari COC gitu. Tapi untuk Ayam Gepreknya sendiri itu mulanya tahun 2018. Tapi nama yang belakang tadi itu tetap dari kafe yang lama. Iya benar. Oke, jadi kafe yang lama sekarang masih buka? Masih. Cuman ada lebih ke ini aja sih, Ayam Geprek COC gitu. Tetap Cafe of Coffee tetap nama utamanya gitu. Oke, jadi nih cerita-cerita Bang tadi bilangnya gamers COC ya. Penasaran aku Bang, kayaknya gamers nih, benar nggak? Dulunya, sekarang udah nggak lagi. Kenapa nggak lagi Bang? Kalau boleh tahu alasannya tuh? Ya pastinya karena udah kesibukan ya, mengelola ini kan nggak mudah juga, banyak tantangannya pastinya. Jadi game itu udah ditinggalin lah gitu, lebih fokus untuk ini.
melayani customer lah istilahnya seperti itu. Siap. Memang kepengen usaha banget nih ya, Bang Iya, Indra ya, betul. benar ya. Oke, jadi pada saat memulai usaha untuk buka ayam geprek COC ini, kesulitan yang dihadapi itu apa aja tuh, Bang? Kesulitannya sih banyak sih, beberapa faktor ya, mulai dari tenaga kerja, ya, kru kita gimana ininya, terus bahan baku yang kadang susah dicari gitu kan, harga yang melejit itu kadang-kadang menjadi masalah juga gitu. Yang pastinya kita tetap berikan yang terbaik untuk customer kita Itu gitu. poin utama. Iya, benar. Itu sih. Jadi kalau kesulitan-kesulitan yang Abang sebutin tadi itu, cara Abang untuk mengatasinya masing-masing kesulitan itu ada nggak sih, Bang? Untuk tenaga kerja sendiri sebenarnya sih ya karena orang itu sih langsung saya yang latih awalnya seperti itu. Nanti saya beri masukan gimana supaya customer itu suka. Jadi orang itu juga nggak sembarangan gitu. Poinnya sih itu supaya kita tetap stabil di rasa dan kualitas itu sih. Nah, untuk yang kedua masalah bahan baku juga kita kadang-kadang kirim dari Jakarta ataupun dari kota-kota lain gitu. Oh, bahan bakunya malahan kalau misalnya nggak ada di Medan diusahain dari luar juga. Iya, benar juga seperti itu. Berusaha banget ya, nggak mau langsung patah semangat karena barangnya langsung nggak ada bahan baku maksudnya. Iya. Jadi ini sekarang outletnya udah ada berapa nih, Bang? Kalau boleh tahu? Sampai saat ini 4. 4. Oh, sudah ada 4. Sudah ada 4. Itu outlet semua berarti ya? Ya, yang 2 khusus online, yang 2 lagi bisa online dan bisa dine-in. Oh, udah ada 4 aja tuh dari 2000. Itu yang geprek COC-nya tadi ya, Iya. Berarti itu dari 2018 tadi. Iya, 2018. Berarti 2 tahun udah ada 4 outlet. Iya, benar. Tuh keren sih Bang Indra, bener ya? Benar. Alhamdulillah. Oke, aku mau nanya lagi nih jadinya. Pada saat pandemi seperti ini kan perubahan yang dirasakan itu bisa mempertahankan usaha itu gimana sih? Terus tantangan seperti apa yang ada ketika pandemi ini muncul gitu? Tentunya pada saat pandemi ini saya rasa bukan cuma saya yang mengalami penurunan, bukan cuma ayam geprek COC, akan tetapi pasti banyak merchant-merchant lain yang mengalami dampak penurunan gitu kan. Cuman strategi yang kita lakukan itu sih tetap pada promo ya, promo-promo dari kita sendiri maupun promo-promo dari pihak Gojek juga gitu. Jadi Gojek juga membantu support promo-promo yang diberikan, kita juga tambah promo kita lagi sehingga di masa yang sulit ini juga customer juga bisa membeli dari resto gitu. Malah promo dari aplikasi lebih besar daripada promo ketika dine in langsung gitu. Jadi memang bakalan, apalagi waktu PBB itu terkena dampak banget ya? Iya, pastinya waktu PSBB malah kita nggak buka itu beberapa bulan di dine in, yang cuman buka online aja gitu. Online-nya tapi tetap buka? Tetap jalan. Tapi tetap bisa nutupin semuanya ya? Alhamdulillah karyawan masih bisa bekerja. Keren loh, berarti tetap bisa bertahan ya. Padahal tuh aku yakin banget tuh banyak banget karena perusahaan dan usaha-usaha yang udah tutup gitu ya. Benar ya Bang, waktu masa pandemi apalagi PSBB itu. Waduh. Nah, selama masa pandemi ini kan tentunya tidak mudah Bang untuk menjalankan usaha. Strategi yang dari ayam geprek COC buat itu apa aja sih? Mungkin bisa di-sharing ke Tribuners biar Tribuners tahu gitu. Yang pertama tadi sih promo. Terus juga kita buat gebrakan menu baru gitu kan, supaya orang tidak bosan gitu kan. Terus bisa kita terus harus inovasi juga menu-menu baru apa yang lagi hits nih gitu kan, yang disukai dan diminati masyarakat gitu. Jadi kita terus berikan itu, yang terutama sih promonya sih. Promonya promo pasti dari ya. kita sendiri dan ya? Promo dari online-nya juga. Karena dari episode 1 sampai 4 juga Bang Indra itu semua pada bilang promo, benar. Wajib karena netizen Indonesia itu sukanya dengan makanan yang ada promonya. Iya benar. Khususnya di Medan sebenarnya. Khususnya di Medan, benar. Itu kalau aku sering kali ngecek aplikasi Gojek lihat promonya dulu. Makan siang apa ya? Tapi yang dilihat bukan makanannya, promo apa ya? Gitu. Ini kan tadi Abang cerita gebrakan menu baru. Aku kan penasaran nih, Abang kan buat nama usahanya ini ayam geprek, otomatis ini tuh identik dengan ayam geprek doang dong. Iya. Jadi ini udah ada nih ayam gepreknya di depan aku nih. Selain ayam geprek memang ada jual apa lagi tuh Bang?
seperti ayam pecah, ayam Oh, ada ayam pecah. juga gitu, ayam petir dan bukan cuma ayam aja, ada ikan, cumi, udang gitu. Oh, oke. Cumi, udang enak ya. Ini kalau ini apa nih, Bang? Ini ayam. Ini yang ini maksudnya. Oh ya, itu kopi. Ini ayam. Itu kopi. Ini kan karena awalnya dasarnya sih dari Cafe of Coffee, jadi tetap kita tonjolkan juga kopinya gitu. Oh, ini berarti yang dari Cafe of Coffee Iya. itu ya. Oke, Kopi oke. susu gula aren. Kopi susu gula aren ini Iya. kayaknya enak sih, segar, nanti aku bakal coba Iya, Tribuners. silakan. Kalau kepengen pesen Iya. seperti biasa. Kalau saya memang tipe orang yang suka membuat ngiler aja, enak gitu ya. Bercanda. Udah Oke, bisa ini diminum belum? udah kepengen minum juga nih kayaknya Bang Indranya. Haus. Oke, nanti ya Bang, Iya. sabar Bang. Sejak awal apakah ayam geprek COC langsung menggunakan platform digital nggak sih Bang untuk berjualan? Karena kan tadi bukanya 2018 tuh. Iya. Itu langsung gabung sama ada platform digital yang dilakukan nggak sih? Untuk platform digital waktu 2015 sih belum ya. Gojek itu baru muncul tahun berapa itu Bang? 2000. Kalau di Medan sih yang mulai 2007 gobis lah ya. 2017, 2018 kemarin. Iya, 2017. Iya, kalau semenjak itu sih 2018 kita ikut platform digital Gobis. Ya dari situ juga kita ada peluang nih karena nggak cuman dari dine in aja yang kita dapat gitu, dari online juga bisa Dari kita orang-orang dapat. mager juga bisa Iya, dapat. benar. Karena kan yang pesan pasti orang-orang mager kan. Iya, benar. Sama orang-orang cari promo. Berarti ini kan ayam geprek COC ini sendiri dari 2018 ya bukannya. Yang kalau Cafe of Coffee ini dari 2015. Iya. Nah, berarti buka ayam geprek COC ini udah bergabung langsung sama pihak Gojeknya. Iya, benar. Oke, langsung ya. Langsung. Karena itu kenapa tuh Abang bisa langsung tertarik untuk bergabung dengan Sebenarnya gini, Mbak. Gojek? Cafe of Coffee itu dasarnya sih. Pada akhirnya kita ganti rubah ini jadi ayam geprek sausage, lebih fokus di ayam gepreknya karena saya lihat masyarakat itu lebih antusias lebih ke makanan yang gurih-gurih pedas seperti ayam geprek itu daripada ke kopinya gitu. Jadi sih lebih fokus di situ. Jadi kita ganti nama untuk lebih fokus lagi ke ayam geprek gitu. Menu andalannya lah, Iya, jadi menu namanya andalannya. lebih ke situ. Benar. Oh, tuh ada tips. Jadi sebenarnya nama ini berasal dari karena kepengennya ada yang ditonjolin Iya. ya. Jadi daftar ke pihak Gojeknya namanya itu. Iya. Itu ada tips dari Bang Henry-nya nih, Tribuners Medan. Itu menarik nih. Karena belum ada nih yang ngomong kayak gini kan. Karena aku penasaran. Kan ini namanya ayam geprek COC. Menunya ada yang lain apa aja emang gitu. Karena gebrakannya tadi ada yang lain Iya, juga Bang bilang sebutin tadi. Wow. Jadi kesulitan yang dialami ketika memulai berjualan secara online itu apa aja Bang? Misalnya bingung memilih platform apa yang digunakan, mungkin ada Tribuners yang mau kayak gitu. Kalau kesulitan dari online sih, kalau saya rasa sih nggak ada kesulitan dari online-nya sendiri, mungkin dari customer-nya sendiri sih. Kalau Oke, lebih ke customer-nya mungkin Nggak ngerti cara penggunaannya. cara penggunaannya Setuju gitu sih kan. Kalau dari kita sih memang udah diberitahu sama tim dari Gojeknya sendiri bagaimana penggunaannya, gimana bagusnya, gimana promonya gitu. Udah lengkap lah gitu. Paling nggak dari customer-nya sendiri mungkin yang harus lebih ini sih. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa ya Bang, Iya, tapi itu semua karena malas. Iya, sebenarnya sih mungkin kalau saya tambahin, Heeh. mungkin banyak yang tahu Gojek misalnya gitu, tapi mungkin banyak yang nggak tahu tentang di Gojek itu ada apa gitu. aja, iya. Gitu benar. sih. Pak outlet ini punya promo seperti apa, itu banyak yang nggak tahu. Jadi makanya kenapa kayak yang dibilang sama Bang Henry tadi, kenapa butuh promo ya? Karena kita kalau di Gojek itu kalau bikin promo, outlet kita bisa muncul di halamannya depannya Gojek gitu. Tuh Tribuners. Yang penting sih jangan males. Kalau kepengen daftarin juga tinggal cari tahu. Sekarang apalagi zaman digital kan gampang ya mencari Iya, tahu benar. apapun itu. Jadi yang penting jangan males aja sih kita untuk supaya bisa. Apalagi kalau mau gabung ke Gojek gimana ya cara aku nggak tahu gini-gini. Jangan ada alasan. Karena masuk Gojek sih dari episode sebelumnya aku udah tahu itu gampang banget Tribuners Medan. Nah tadi kan kesulitan yang dialami kalau misalnya kita mau bergabung di digital. Kalau misalnya kesulitan yang Abang alami di awal mula ketika bergabung jadi mitra Gojek ada nggak sih Bang? Kalau pertama ya pasti mesti bingung-bingung ya menggunakan aplikasinya. Itu udah pasti karena Ya, kan oke. eranya sudah berbeda gitu kan. Ya lama-lama kita pelajarin, kita ini kita coba cari tahu gimana-gimananya. Terus ternyata
bagus nih, ada peluang gitu kan. Perkembangannya juga bagus, mendapatkan dari online juga bagus, sehingga ya terus sih fokus online juga. Jadinya bukan hanya di dine in, cuman di online juga kita fokuskan juga, itu sih. Oke, berarti kesulitannya itu bisa dilalui sebenarnya kan? Bisa. Ternyata tidak sulit ya? Tidak sulit. Gampang nggak sih pakai aplikasi Gobis sendiri? Gampang, mudah jadinya, kita pihak merchant mudah jadinya untuk menggunakan aplikasi itu Mudah sendiri. ya, tuh Tribuners, jangan takut berarti ya Bang. Nah, atau mungkin ada yang merasa terbebani dengan aplikasinya canggih, jadi ngerasa itu bakal ribet banget ya. Ya mungkin di awal-awal bakal merasa ribet ya, karena belum pernah pegang tuh aplikasi, belum pernah coba. Tapi ketika dicoba, ya ternyata gampang gitu. Kita juga banyak beberapa outlet kita yang mungkin bahkan ada di umur yang udah tua tuh, ibu-ibu yang udah tua, tuh bahkan yang udah nenek-nenek tuh misalnya jual pecal atau jual rujak. Itu ternyata satu hari kita ajarin, besoknya dia bisa pakai sendiri gitu. Jadi nggak ada kesulitannya juga. Dan kalau misalnya ada perubahan, biasanya nanti ketika mereka bingung, mereka juga bisa tanya tuh ke timnya GoFood gitu. Ada akun eksekutifnya masing-masing atau ada mitra usaha juga yang bisa ditanyain gitu. Tuh. Ternyata gampang ya Tribuners Medan, jadi jangan khawatir. Oke, aku mau nanya lagi ke Bang Hendrik nih. Bagaimana Gobis bisa membantu usaha ayam geprek COC ini? Terus manfaat yang Abang rasain dari pengguna aplikasi Gobis itu apa aja tuh Bang? Dari fitur aplikasi sendiri sih memudahkan kasir juga ya untuk melihat orderan apa yang masuk gitu kan, langsung bisa kita buat, langsung kita siapkan, jadi driver juga nggak nunggu terlalu lama gitu kan. Yang kedua sih tentunya dapat menambah dari omset ayam geprek COC ini sendiri juga sih gitu. Jadi online juga banyak peminatnya gitu kan, apalagi dibuat promo itu pasti konsumen itu seneng gitu kan. Bukan hanya dari promo kita aja, tapi dari promo aplikasi juga membantu gitu. Oh, jadi di aplikasi Gobis sendiri berarti kita bisa buat promo pribadi sama promo yang dibuat sama pihak Gojek ya? Bisa. Jadi kalau mempermudah lah, istilahnya kalau promo yang dari pihak Gojek itu biasanya langsung ke customer biasanya. Jadi kita kasih voucher atau kita kasih potongan harga, diskon ongkir, kita buat gratis ongkir, itu biasanya dari Gojek. Tapi kalau seandainya si outlet punya menu diskon sendiri atau menu promo sendiri, itu bisa juga dilakuin. Makanya kita menghadirkan fitur Gobis itu ya gunanya supaya si outlet bisa dengan leluasa mengatur bisnisnya gitu. Gitu. Menarik banget ya. Tadi kan Abang ada juga bilang tentang omset nih. Nah, boleh nggak aku tahu persentase dari online dan offline-nya itu berapa ya Bang? Untuk dari online malah lebih besar daripada offline-nya gitu. Karena selain orang lebih mempermudah gitu kan untuk beli secara online, tentunya itu mendukung untuk masyarakat juga supaya nggak menunggu gitu. Biasanya kan orang datang menunggu gitu, ini kan nggak tinggal tunggu di rumah, tiba-tiba makanan sudah ada gitu kan. Jadi ya tentunya lebih permudah lagi sih, itu aja. Jadi persentasenya persentasenya itu lebih tinggi di online atau online? Iya, daripada itu kalau dalam angka berapa persen tuh Bang? Kalau online sih mungkin sekitar 70%. 70% dari 70% online? dari online. Wow. Besar ya? Banyak banget itu Bang. Iya. Aduh. Membuktikan online sangat membantu. Gitu. Sangat membantu, tapi sekaligus membuktikan fakta banyak banget orang mager. Iya, benar. Iya. Enggak juga sih, tapi karena banyak promo itu Bang. Iya sih. Karena banyak promo sih aku yakin ya, karena ya saya bangsa seperti itu juga, apalagi kebanyakan pasti ada yang kerja nggak males pergi untuk keluar sekalian di kantor gitulah mungkin. Ya ngebilangin diri sendiri itu ya lebih tepatnya. Oke, fitur Gobis apa saja yang sering dimanfaatkan oleh ayam geprek COC untuk menjadi solusi dalam mengembangkan usahanya? Fitur dari Gobis. Kalau fitur sih pencairan sih yang kita lihat ya. Udah pasti ya, lebih benar pencairan ya. Oke. Karena itu juga untuk modal selanjutnya untuk diputar. Iya. Dan
Go modal juga sih. Jadi Go untuk- modal? Go Apa itu go modal, Bang? Ada fitur dari GoBiz itu ada namanya Go Modal. Mm-mm. Jadi kita bisa mendapatkan modal dari GoBiz itu sendiri gitu. Bisa kayak gitu, Bang? Bisa. Aku bisa. langsung tanya aja ke pihak Gojeknya, itu Wah, jadi gimana ketahuan ceritanya? ya. Jadi sebenarnya ya itu, kita di fitur GoBiz itu sebenarnya banyak fitur ya. Yang pertama mungkin dari fitur penerimaan pesanannya sendiri. Kemudian ada fitur pos, fitur kasir yang bisa mencatat penjualan makanan di dine-in. Kemudian ada fitur GoPay juga. Jadi pembayaran melalui GoPay juga terdata di GoBiz. Dan kemudian fitur promo juga. Jadi sekarang juga makin lengkap tuh fitur promo itu. Setelah promo kita bisa tahu seefektif apa promo yang kita buat. Kemudian menu apa yang paling laku itu bisa kita ketahui dari situ. Kemudian yang terakhir itu ada fitur Go Modal. Nah, itu dia. Nah itu sebenarnya sih sesuatu yang baru tapi udah banyak digunakan juga sama merchant. Barunya tuh berapa lama tuh, Bang? Mungkin sekitar adanya sih dari awal tahun 2020. Dari 2020 tuh udah mulai ada awal tahun. Tapi sekarang makin dikembangin. Kalau dulu kan kalau mau Go Modal langsung telepon ke mitra usaha kan. Kalau sekarang Go Modal tuh di aplikasi GoBiz sudah ada. Oh. Kayak gitu. Jadi bisa ya berarti pinjam modal gitu Bisa, sama pihak bisa. Gojeknya ya. Oke, ini kalau Tribuners penasaran tentang modal, gimana cara menggunakan aplikasi Go Modal, kita break dulu, jangan kemana-mana. Setelah break ini kita bakal tanya lagi sama Bang Henry dan juga Bang Indra ya. GoFood JKK bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman. GoFood J3K bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman. GoFood J3K bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman. GoFood J3K bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman. GoFood J3K bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman. Halo Tribuners Medan, kembali lagi di BBM. Tadi kita udah ngeliat video tentang J3K ya, itu tentang menjaga protokol kesehatan. Tapi Tribuners pasti masih penasaran tentang Go Modal tadi nih. Boleh nggak Bang itu dijelasin cara-cara untuk Go Modal itu sebenarnya gimana aja sih? Yang pertama, kalau untuk Go Modalnya sendiri, syaratnya itu dia harus punya aplikasi GoBiz. Oh harus punya aplikasi Ya, GoBiz. Oke. dia harus terdaftar sebagai outlet GoFood dan dia menggunakan GoBiz. Itu yang pertama. Yang kedua juga sudah terdaftar dalam ya minimal kurun waktu 3 bulan lah atau 1 bulan sih biasanya itu udah bisa juga. Karena itu kan ketika kita akses fitur Go Modal itu nanti ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa form yang harus diisi juga.
Seperti itu. Berarti memang harus punya jualan dulu baru bisa pinjam ya. Kalau misalnya kayak saya pinjam nggak ada jualan nggak boleh. Nggak boleh karena dia harus karena dia masuk langsung di fiturnya Gobis tadi. Gitu. Mana tahu ya kan? Udah mau buka usaha aja tapi belum ada jualannya gitu. Mau pinjam sama Gojek, mana tahu. Abang sendiri gunain nggak aplikasi GoModalnya? Gunakan sih. Malu saya ngomongnya. Kenapa ngomongnya malu-malu ya? Gunakan sih gitu ya Abang. Oke, terus apa lagi Bang yang bisa didapat nih dari GoModal tadi? Kalau GoModal itu sebenarnya fitur untuk buat pinjaman ya, pinjaman untuk usaha, khususnya untuk usaha di GoFood sendiri. Dan itu nanti dananya akan cair selama lebih kurang 2 hari kerja. Cepet banget ya? Ya, cepet. Dan itu nanti jangka waktu pinjaman, kemudian berapa besar yang harus dibayar per bulan atau per hari. Itu ada limit batas paling tingginya nggak sih? Ada sih. Ada ya. Okay. Ada paling tinggi. Kalau untuk boleh disebut nggak? Mana tahu aku pinjam berapa gitu. terakhir kali sih kalau nggak salah saya sekitar 150 juta. Banyak juga ya ternyata. Tapi itu tergantung dari besar usahanya juga di GoFood. Makanya bakal disurvei lagi. Benar, ada surveinya. Dan juga di fitur GoModal ini juga bayarnya itu bisa per hari. Oh, dari langsung kita per hari lebih gampang ya? Iya, benar. Meringankan beban juga karena kita kayak jualan per harinya kita sisihkan untuk bayarin itu. Iya. Oke, mantap ya. Ternyata Gojek sendiri sudah mengeluarkan fitur terbarunya GoModal itu bisa untuk meminjam usaha untuk berjualan kita ya, Bang. Iya, tentunya. Menarik banget nih. Memang berarti Gojek ini sangat membantu pelaku UMKM yang ada di Kota Medan ya pastinya dan seluruh Indonesia ya, Bang. Benar ya? Wow. Oke, kalau gitu aku balik lagi ke Bang Henry-nya nih. Nah, perubahan yang Abang rasakan semenjak bergabung menjadi super app dari pihak Gojeknya apa aja tuh, Bang? Tentunya sih ya setelah bergabung dari super app Gojek ini kita menambah inilah pendapatan kita sendiri gitu kan. Makin banyak pendapatannya ya. Oke. Terus karena makin banyaknya customer itu kan pesan dari online. Ya itu sih. Terus kita dapat lebih mudah sih gara-gara ada aplikasi Gobis ini juga kasir juga lebih mudah, orderan juga bisa keluar cepat, dibaca dengan cepat gitu. Permintaan customer juga langsung disampaikan di situ, requestnya apa gitu kan. Jadi kita bisa lebih mudah aja untuk memberikan orderannya itu. Mempersimpel kerjaan Mempersimpel ya, pekerjaan, Bang. benar. Oke. Terakhir nih, Bang, dalam masa pandemi seperti ini kan bagaimana ayam geprek COC menerapkan untuk protokol kesehatannya? Kalau untuk itu sih kita yang pastinya tetap harus cuci tangan ya, pakai sabun. Terus Masuk kita ke dalam gitu ya? Iya, setiap mau bekerja, mulai masuk dapur, mulai masuk di pembuatan minuman, kita harus seperti itu. Ya, tetap dicek suhu tubuh dari teman-teman kru juga supaya tidak ada yang sakit ataupun ada masalah. Kalaupun sakit kita pasti lihat beberapa hari dia kayak mana ke depannya gimana gitu kan. Jadi kita tetap harus jaga hati-hati gitu. Berarti dari ayam geprek COC sendiri sangat menjaga kesehatan dan peduli dengan protokol kesehatan ya, Bang. Nggak ngasal. Jadi kalau bagi Tribuners yang punya usaha juga mungkin harus tetap melakukan protokol kesehatannya, benar ya? Oke deh kalau gitu tadi kita aus ya, Bang. Abang aus ya. Kita coba aja langsung. Boleh, ya. boleh. Aku mau nanya ke Abang nih. Nanyanya bakal berat nih karena aku bakal nanya-nanyanya tuh detail banget nih. Tapi aku sebelum itu mau nyoba dulu dari kopinya. Kopinya boleh. COC. Kenapa aku sok-sok bule terus Ini ya? signature ya, Bang? Signature, benar. Signaturenya COC. Ini gula aren tadi Gula ya? aren. Jadi ini sebenarnya karena dadakan jadi cepet-cepet nih buat Dadakan. Sebenarnya kalau Tribuners tahu di belakang layar itu kita Iya. dadakan semua sih. Jadi asli semua nih nampaknya. Asli. Nih aku cobain ya. Seger. Padahal ini kayaknya udah biasanya kopi kan kita harus kayak langsung diminum ya supaya rasanya lebih enak. Padahal ini kita udah agak lama tapi kopinya tetap terasa enak kok. Enak-enak, Bang. Abang nggak mau? Nanti. Tadi katanya Ada di haus. belakang. Oh, ada di belakang. Oke deh kalau gitu next aku mau nanya ke Bang Indra-nya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol dengan Bang Hendri tuh ya. Jadi aku bakal ngobrol ke Bang Indra-nya.
Bang, Gojek itu kan dikenal sebagai super app karena multifungsi, bener ya? Benar. Karena memakai satu aplikasi bisa merasakan manfaat beragam fiturnya. Tapi dengan dengar-dengar Gojek bukan hanya punya satu super app, Bang. Tapi ada beberapa lagi tuh. Ada 3 super app, yaitu super app untuk konsumen. Apalagi tuh, Bang? Bisa dijelasin nggak? Super app yang dimiliki sama Gojek itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu aplikasinya namanya Gojek. Itu yang untuk digunakan customer. Jadi itu untuk mesan makanan, kemudian mesan GoRide, GoCar, ataupun pembayaran bill juga bisa di situ. Yang kedua itu ada aplikasi namanya GoPartner. Itu gunanya untuk mitra ya. Jadi mitra menerima pesanan masuk ke dalam aplikasi GoPartner. Itu mitra driver sih. Kemudian untuk yang ketiga itu ada mitra GoFood, yaitu GoBiz. Itu yang kita bahas tadi, yang memiliki bermacam-macam fitur lah. Ada fitur GoFood-nya, kemudian ada fitur POS-nya untuk aplikasi kasir, kemudian ada GoPay juga, dan yang tadi ada GoModal juga di situ. Banyak Gitu, ya, jadi iya. super app-nya tuh ada 3 ya, bukan cuma satu. Jadi masing-masing ada app-nya masing-masing, benar ya, Iya, dengan benar. fitur-fitur yang sangat lengkap Tribuners Medan. Oke, kalau gitu, boleh cerita nggak Bang lebih lanjut tentang GoBiz sendiri, Bang? GoBiz itu sendiri sebenarnya diciptakan pertama kali namanya bukan GoBiz ya. Iya. Pertama kali namanya kalau pernah dengar itu Goresto. Goresto. Bener Bang, Abang udah gabung tuh pada Iya, saat itu? Udah gabung. Oh, 2018 itu udah ada ya Bang ya. Iya. Jadi namanya berubah jadi GoBiz kapan tuh? Itu kalau nggak salah, saya belum masuk Gojek bahkan itu. 2018 saya belum lahir. pertengahan gitulah. Oh, enggak ya. Udah. Oke. 2018 gitu itu berubah dari Goresto, kemudian berubah jadi GoBiz. Dan ya awalnya Goresto dan GoBiz itu hanya untuk menerima pesanan dari customer GoFood aja. Jadi menerima pesanan, ketika terima pesanan driver datang kasih kode seperti biasa lah. Kemudian dari awal 2019 itu sampai sekarang itu udah dikembangin tuh fitur-fiturnya yang ada. Saya pertama kali itu waktu lihat GoBiz itu perubahannya itu ada di fitur GoPay ya. Jadi GoPay dan GoFood itu disatuin di dalam aplikasi itu. Jadi kalau ada pembayaran via GoPay atau pembayaran dari GoFood itu terdata di situ. Kemudian berkembang lagi, masuklah namanya fitur POS. Fitur POS itu adalah fitur kasir. Jadi kalau misalnya ada dine-in itu nggak perlu lagi pakai fitur-fitur kasir yang lain. Ya, jadi yang gratisan aja. Itu namanya fitur POS. Nah, terus keuntungan dari kalau fitur POS sendiri apa tuh Bang? Keuntungannya semua pencatatan itu aman. Jadi semua pencatatan bisa dicatat dalam satu aplikasi aja. Kayak gitu. Takutnya cuma online aja. Aku kan mikirnya mentionnya bakal yang online aja nih, yang pesan lewat GoFood aja yang bakal dicatat. Ternyata dine-in pun bisa kita catat Bisa. juga. Dan dijadiin satu ya. Benar. Ya. Dan juga selain dari dine-in, kemudian dari online yang GoFood ya, dari yang pesanan-pesanan lain juga bisa dimasukin ke situ. Jadi supaya ya memang benar-benar jadi super apps gitulah GoBiz untuk yang sekarang ini ya. Gitu. Kemudian berangsur lagi itu masuk di 2019 juga. Itu fitur promo ya. Fitur promo juga udah dimasukin. Jadi fitur promo, kemudian ada pengaturan menu. Kalau dulu mau ubah menu mungkin harus hubungin akun eksekutif ya. Karena AE-nya dulu, harus hubungin AE-nya dulu. Kalau sekarang kalau mau ubah menu ya bisa dari aplikasi. Bisa gitu. sendiri? Bisa. Wow, gampang banget ya. Iya. Enak banget nih kita pakai. Jadi memang bener-bener super app itu mempraktis banget ya. Semuanya ada ya. Benar, Untuk benar. GoBiz pun sendiri ada ya. Iya. Dan selain itu ada lagi nggak Bang fitur yang Nah, lain? itu yang terbaru itu kita ada fiturnya namanya GoModal. Oh, itu yang terbaru tadi yang Itu. kita dan lain-lainnya ya. Itu ada Oke, fitur aku GoModal. pakai GoModalan. Buat dulu GoFood-nya. Buat dulu harus ya, buka usaha apa Ya, ya? dan juga sebenarnya GoFood ini banyak yang bilang, Bang, gimana ya kalau misalnya saya itu outletnya itu nggak ada, jadi saya itu makanannya makanan rumahan gitu. Jadi kalau kita di GoFood nggak ada memberatkan untuk masalah itu. Jadi sebenarnya kalau dia usaha rumahan, kue ataupun makanan rumahan yang dibikin di rumah tanpa ada toko, itu juga bisa, Mbak. Bisa ya, Bisa. tetap. Bahkan udah ada yang udah berhasil pakai aplikasi GoModal tersebut.
baik Go Modal maupun yang GoFood-nya. Untuk walaupun usaha di rumah. Bisa. Wah, aku buka di rumah, nanti aku buka usaha, mohon Tribuners. Canda. Serius aman. Oke, jadi pengusaha UMKM yang sudah pakai GoBiz dimudahkan sekali ya ternyata, Bang. Termasuk juga pengusaha pemula ternyata. Benar ya. Apa sih kelebihan bagi UMKM untuk gabung bersama Gojek dan menggunakan GoBiz sendiri? Kelebihannya sih untuk bisa kelebihannya utamanya memang untuk pengembangan bisnisnya sendiri. Jadi mungkin yang dia kan banyak tuh UMKM yang tahunya, oh saya jualan rasanya enak gitu kan. Yang penting rasanya enak jualan. Ada yang cuman yang penting dapat yang penting ada yang beli lah gitu. Ada untung gitu. Nah, kemudian kalau dengan adanya GoBiz itu mereka jadi punya pembelajaran sendiri. Jadi dengan adanya fitur promo yang paling saya rasa itu paling berguna ya bagi mitra usaha. Dengan adanya fitur itu, si pemilik usaha juga bisa tahu nih kira-kira untuk bisa meningkatkan bisnisnya promo apa yang harus dijalankan. Karena GoFood itu bukan hanya menyediakan nih, kita sediakan fitur promo. Kemudian ibu terserah buat promo apa, nggak hanya seperti itu. Jadi kita juga ada namanya fitur promo rekomendasi. Itu apa tuh? Jadi baru dengar aku nih. Baru dengar ya. Sama jadi. Baru dengar juga Bang. Aduh. Lumayan Bang. Iya. Jadi fitur promo rekomendasi itu kita dikasih tahu tuh di aplikasi bahwasanya menu-menu apa aja sih yang cocok dipromosikan di bulan ini. Kemudian menu apa aja dan range diskonnya itu berapa. Dan itu direkomendasiin dari aplikasi. Dari aplikasinya sendiri gitu. Jadi kayak artificial intelligence-nya kuat sih di aplikasi GoBiz itu. Itu berarti dilihat dari rating yang paling sering dipesan ya? Bener, salah satunya paling sering dipesan. Kemudian ada juga yang menu yang dia itu ternilai baru, jadi perlu untuk dipromosikan gitu. Oke. Mah, bicara-bicara soal rating nih Bang, aku penasaran banget nih. Mungkin Tribuners ada yang mau daftar ke Gojek, tapi kepengen tahu gimana sih selain aku kemarin udah tanya-tanya juga untuk supaya outlet aku, mitra usaha yang ku buat itu udah di atas supaya terlihat banyak orang. Untuk ratingnya itu gimana sih cara supaya aku bisa lebih mudah mendapatkannya? Nomor satu sih sebenarnya yang bisa meningkatkan rating ya. Rating kita itu kan fullnya 5 tuh. Biasanya rata-rata tuh 4,8 tuh rating 4,5 ke atas lah. Biasanya mereka itu meningkatkannya dengan cara yang pertama, penjualannya harus tinggi. Penjualan ya, penjualannya harus tinggi. Kemudian foto menu ya, foto menu itu juga sangat penting juga gitu. Jadi kalau misalnya menunya banyak tapi fotonya nggak ada, itu ratingnya atau kabur atau gimana. Jadi foto itu mempengaruhi rating. Nah kemudian penilaian dari customer juga. Jadi penilaian customer dalam artian mungkin ya seperti yang kita bicarakan tadi kayak kebersihan makanan, kemudian rasa, dan packaging juga itu juga termasuk salah satunya yang bikin tinggi rating. Kemudian yang terakhir, yang untuk sekarang itu paling berpengaruh itu promo. Iya, jadi kalau dia tinggi rating pun, tapi kalau nggak promo dia bakal kalah sama yang promo karena dia bakal yang ada tagging promo warna biru itu di aplikasi itu bakal muncul di paling atas biasanya. Gitu. Apalagi kalau dia fokus kedua-duanya ya, wah itu luar biasa pasti. Terus buka promo yang paling tinggi dia gitu. Biasanya ya. Gitu. Tuh Tribuners, kalau buka usaha, kepengen buka usaha, cara ratingnya tadi udah dijelasin sama Bang Indra sendiri. Oke, next aku mau tanya lagi nih. Kan banyak banget tuh keuntungan jadi mitra usaha dari GoFood-nya. Susah nggak sih Bang untuk bergabung sebagai mitra usaha GoFood? Atau gimana ya caranya dan apa aja syaratnya tuh Bang? Sebenarnya kalau untuk bergabung itu sangat mudah ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan mesti datang ke kantor ya kan. Kalau sekarang itu nggak perlu. Jadi kita di rumah aja tuh udah bisa. Coba ceritain kita bandingin dari cara dulu sama cara sekarang deh. Kalau dulu misalnya kita datang nih kita bawa data tuh biasanya data yang diperlukan KTP, kemudian ada buku tabungan. Kalau dia PT itu butuh SIUP, TDP, akta perusahaan, NPWP gitu. Tapi kalau misalnya pribadi lah butuh KTP sama buku tabungan, nomor HP sama email yang aktif. Gitu. Kita datang ke kantor, kemudian datang ke kantor, diproses oleh tim GRA namanya dulu, Goresto Administration. Kemudian diproses datanya, dan kalau datanya nggak ada yang kurang, itu biasanya 2 minggu akan aktif.
Oh, tapi kalau bisa ada yang kurang balik lagi ke kantor ya pastinya. Oke. Sekarang? Kayak gitu. Kalau sekarang nggak perlu, download aja aplikasinya GoBiz. Itu hanya ada di App Store, hanya ada di Android. Download aplikasi GoBiz itu, kemudian nanti setelah di-download, dibuka, nanti ada pilihan tuh daftar GoFood. Oke. Nah, nanti ketika daftar GoFood itu, di situ juga dijelaskan bahwasanya Anda ingin mendaftarkan atas nama pribadi atau atas nama PT. Kalau PT nanti seperti yang saya bilang tadi ada beberapa yang diminta tuh data-datanya. Kalau untuk pribadi, data seperti KTP, buku tabungan, email, nomor HP itu langsung dimasukin di formnya situ di dalam itu. Oke. Dan ketika itu udah kita daftarin, biasanya itu SLA-nya sekitar 2 minggu juga. Sama. Tapi kalau untuk yang sekarang itu bahkan ada yang 5 hari sudah aktif. Tergantung sih sebenarnya dari data ya, dari data yang diterima itu. Kalau lengkap Cepet. Tapi kalau misalnya ada yang salah, biasanya itu di email. Makanya ada yang nanya, enggak lama. Lamanya itu karena kita nggak ngecek emailnya gitu. Apa sih kekurangannya itu nggak dicek. Tapi kalau misalnya semua udah aman tuh nggak ada salah sih, nggak pernah lambat. Pasti langsung prosesnya cepat Pasti. ya. Bang Indra sendiri, abang daftar ke Gojeknya kemarin untuk yang cara lama apa cara baru? Awalnya sih cara lama, cuman langsung didatangin orang tim Gojeknya sendiri sih. Oh, nggak abangnya ke kantor? Enggak. Oh, spesial banget ya yang Gojek COC-nya. Aku kok nggak didatang-datangin nih? Emang Ya kalau dulu ada sih memang. Kalau dulu awal dari mulai pertengahan 2018 atau 2017 itu kalau saya nggak salah kata teman-teman tuh dulu ada tim yang daftarin tuh. Karena kan baru tuh kita cari merchantnya kan, kita daftarin. Tapi kemudian di tahun 2019 karena sudah banyak tuh UMKM-nya, kemudian merchant food yang lain-lain sudah banyak, biasanya itu kita anjurkan ke kantor atau kalau misalnya mau didatangin tuh by phone dulu gitu. Oh, bisa gitu ya. Oke. Ternyata gampang banget sekarang untuk gabung. Tinggal kita isi datanya aja, download aplikasinya, isi datanya, terus tinggal yang penting sesuai dengan persyaratannya gitu. Dan satu sebenarnya yang paling sering terjadi ya. Kalau daftar itu saya tekankan itu tidak pernah dipungut biaya apapun. Ditekankan itu berapa episode sudah selalu dibilang. Iya. Jadi ditekankan. apapun yang atasnamakan GoFood, baik katanya itu mau pendaftaran, mau ubah rekening atau mau apa, itu tidak pernah diminta biaya. Itu yang pasti. Dan kemudian juga data-data sensitif kayak minta buku tabungan, minta buku ini via WA gitu, itu nggak ada. Terjaga ya. Terjaga. Keamanannya langsung aja download GoBiz-nya. Dari GoBiz aja semua gitu. Jangan dari mulut-mulut orang Iya. ya, itu dia. Kalau misalnya mau daftar ke saya boleh, tapi itu udah biaya. Loh, jadi saya yang itunya. Bercanda ya. Oke, biar jangan serius-serius sekali gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih ke Bang Indranya. Kan banyak ya Bang takut untuk mencoba ke ranah digital nih, karena banyak orang takut yang ngerasa nggak mampu atau nggak bisa menggunakan aplikasinya. Sebenarnya susah nggak sih Bang menggunakan aplikasi GoBiz? Kalau tadi kan dari versi Bang Henry, nih aku mau tahu dari versi Abang sendiri. Sebenarnya aplikasi GoBiz itu sangat gampang ya, user friendly istilahnya. Jadi user friendly, ada bahasanya lagi gitu. Jadi sangat bersahabat lah aplikasinya, gampang karena memang kayak seperti yang saya bilang di awal, mungkin orang ketika melihat itu aplikasi bakal merasa sulit karena banyak banget kan pilihannya tadi apalagi ya. digital kan. Jadi kayak misalnya, uangnya kemana? Misalnya gitu kan. Uangnya gimana nih gitu? Kapan pencairannya gitu. Jadi awal-awalnya bakal seperti itu. Apalagi kita setiap pesanan yang masuk itu ada minta kode verifikasi gitu kan. Awalnya mungkin bakal merasa sulit, tapi biasanya saya selama kurang lebih 2 tahun di Gojek mengajarkan kepada mitra usaha kita itu, biasanya itu 1-2 kali pesanan masuk kita ajarin, habis itu mereka sudah paham. Udah bisa langsung ya? Udah, karena sangat gampang sih, cuman datang, apalagi sekarang tuh super partner ya. Jadi kalau dulu kan... Apa tuh super partner Bang? Super partner itu sekarang setiap pesanan yang masuk itu dikonfirmasi dulu oleh pemilik resto. Gitu. Jadi tidak ada, setelah udah dikonfirmasi, tidak ada lagi cancel yang terjadi. Kalaupun misalnya, karena aku keseringan gini sih, aku boleh ya curhat dikit Tribuners. Kalau misalnya aku pesan masakan, tiba-tiba waktu udah sampai nih drivernya ke restonya, ternyata kayak udah habis gitu, itu sering terjadi. Jadi kok super partner ini nggak bakal terjadi hal kayak gitu? Nggak bakal terjadi, itu kita menjaga itu. Oke, menarik. Terus super partner itu apa lagi kelebihannya Bang? Kelebihannya setiap pesanan itu tidak akan bisa tercancel lagi. Jadi misalnya
banyak tuh ketakutannya mitra usaha utamanya ya benar. Bang. Jadi kalau misalnya pesanan itu udah masuk ke tempat kita, kemudian kita udah masakin, ya kan? Tiba-tiba customer-nya cancel. Apalagi dalam jumlah banyak tuh, biasanya di kantor tuh banyak tuh datang tuh kalau cancel kan. Jadi kita menjaga itu. Jadi ketika udah super partner itu hal itu tidak ada lagi. Tunggu, tadi ada Bang ada bilang kalau misalnya cancel datang ke kantor itu maksudnya gimana ya? Boleh Ya diceritain? istilahnya kan Abangnya mungkin- langsung ketawa soalnya, jadi penasaran aku. istilahnya ada driver yang sudah beli makanan mungkin ratusan ribu lah. Istilahnya ya kasihan. Biasanya tuh orang kantor kita ambil makanan. Bisa di refund ke kantor gitu. Biasanya kita langsung aja sebagai sahabat, kan mitra sahabat kita juga. Oh, asik banget ya ternyata pihak-pihak dari orang Gojeknya baik-baik banget loh ngebantu. Karena aku pernah Bang ngeliat di media sosial ada tuh kayak bapak-bapak yang udah agak tua, dia driver, terus beli makanan ternyata di cancel, duitnya banyak banget lagi Iya. itu. Kenapa ya ada orang kayak gitu ya? Iya, Agak jadi bingung saya. benar, makanya sejak sering terjadi seperti itu muncullah ide kita untuk membuat super partner itu tadi. Tuh, Gojek selalu mengatasi masalah yang terjadi. Benar. Tuh dia, selalu mengembangkan aplikasinya ya, karena aku tahu, aku udah pengguna aplikasi Gojek udah lumayan lama. Jadi dulu cuma dikit banget tuh fiturnya yang aku tahu, sekarang udah banyak banget sampai isi pulsa bisa. Iya benar. Waduh, keren banget sih. Nah, oke, aku mau nanya lagi, boleh ya Bang? Ya boleh. Kan udah mendaftar jadi mitra usahanya nih. Gimana cara Gojek terus memberikan informasi kepada mitra usahanya? Misalnya aku nih, bagaimana bisa mitra usaha perlu berkonsultasi dengan pihak Gojeknya nih? Kalau misalnya aku butuh konsultasi ke kalau ini kan aku kenal ya. Misalnya aku nggak kenal orang Gojeknya gitu ceritanya. Biasanya sih kalau di kita itu ada beberapa cara. Biasanya kalau untuk merchant-merchant baru lah ya, khususnya yang baru-baru daftar, itu biasanya account eksekutifnya belum dikasih tuh, belum dipilihin. Karena dia baru daftar tuh. Kalau yang baru-baru daftar biasanya melalui mitra usaha. Atau yang outletnya sudah lama juga kayak seperti Bang Henry juga biasa ke mitra usaha. Ada emailnya itu mitrausaha@gojek.com atau teleponnya itu ke 1500171. Coba bilang lagi, mungkin udah deh. Siapin. Aku hitung sampai 3, siapin. 1, 2, 3, sebutin Bang. Untuk emailnya itu mitrausaha@gojek.com atau untuk call centernya itu ada di 1500171. 1500171. Tuh, Ya. jadi bisa ke situ ya. Bisa ke situ. hubunginnya ya. Atau mungkin beberapa juga yang sudah ada akun eksekutifnya itu boleh ditanyakan bagi yang sudah ada akun eksekutifnya seperti Bang Henry itu ada di AEA-nya masing-masing gitu. Jadi ada atas nama si A menghandle outlet ini gitu. Udah ada juga. Jadi ayam geprek udah ada. Udah ada. Udah. Gitu. Kalau misalnya masih baru tapi masih harus ngubungin ke pihak itunya. Iya, tadi biasanya ya. gitu. Oke, berarti aku mau buka usaha sampai lama biar aku dapat nomor handphone lain. Iya, kita bantu lah. Kalau udah sama AE biasanya lebih informasinya juga lebih banyak kan. Iya. Oh iya benar sih, lebih cepat juga kan Iya. tanggapnya daripada kita sama Ke kantor lebih repot lagi. benar, Kalau benar, AI benar. kan bisa langsung dikomunikasikan gitu. Oke, kalau gitu Bang, aku sebenarnya ini ya pertanyaan pribadi aja sih Iya. dari yang kepengen aku tahu aja nih. Itu sebenarnya bisa nggak sih Gojek sendiri, misalnya aku di sini, terus kakakku tuh di Jakarta, ya bisa dibilang pacar gitu. Bisa nggak sih pesen dari jarak jauh gitu? Bisa Mbak, selama masih di Indonesia bisa. Oh bisa. Bisa. Selama internet itu masih terhubung lah. Itu bisa. Jadi Kalau misalnya di hutan nggak bisa juga ya? Iya. ya pemesannya agak susah gitu. Jadi kita sebenarnya di aplikasi itu kalau untuk pesan makanan misalnya seperti kayak saya itu dulu orang tua saya ada di Bandung. Jadi saya memesankan makanan untuk orang tua saya itu saya tinggal ubah titik koordinat saya di dekat di Daerah titik sana. rumah orang tua saya di sana. Jadi ketika saya pesan, ya pesanan itu bakal masuk ke driver yang ada di Bandung. Oke. Gitu. bisa. Jadi kalau misalnya rindu atau Ya, mana tahu ada lagi ingin makan begaduh siang, gitu begaduh bahasa- gitu ya kalau bahasa begaduh sama Medannya kan, pacarnya ya, bisa. agak merajuk. Merajuk, ya. Biasanya kita bisa antar daerah walaupun jauh itu bisa. Oke. Bisa nih. Oke deh kalau gitu. Udah banyak banget nih Tribuners. Aku udah ngomong sama Bang Henry, sama Bang Indranya juga, dan udah banyak banget yang udah disampaikan juga untuk mulai usaha kuliner gimana di masa pandemi. Terus banyak banget yang udah dikasih tahu sama Bang Indra sendiri tentang
aplikasi Gobis tadi ya, di mana cara mendaftarnya, dan para pelaku UMKM harus beradaptasi juga dengan kondisi pandemi ini agar bisa tetap melaju bersama Gojek. Karena Gojek dikenal sebagai super app yang multifungsi, salah satunya adalah Gobisnya. Tuh dia. Oke deh, kalau gitu aku mau buat seperti biasa Bang, kita mau masuk yang untuk pertanyaan nih, yang paling ditunggu-tunggu sama Tribuners nih Bang. Tapi sebelum itu kita bakal ngeliat video berikut ini dulu ya Tribuners Medan. Menciptakan dampak Oke Tribuners Medan, itu dia tadi videonya. Dari kita lanjut untuk membacakan pertanyaan dari para Tribuners yang udah membuat pertanyaan di kolom komentar di Facebook dan juga Instagram nih Bang. Dan ternyata aku udah pilih-pilih pertanyaan tadi, banyak banget yang nanya. Itulah yang aku bilang tadi, Tribuners itu sangat antusias kalau misalnya ada dia kayak gini ya. Oke, kalau gitu aku langsung aja mau nanya ini. Bukan aku sih yang nanya, sorry. Ini ke Bang Henry dulu deh. Iya. Dari Cassandra Lova. Bagaimana jaga kualitas makanan dan harga di saat pandemi ini? Untuk menjaga kualitas pastinya juga dari teman-teman kru juga yang memberikan yang terbaik gitu. Terus kita bahan-bahan juga selalu fresh, setiap hari kita harus baru gitu kan. Harus yang terbaik juga tetap harus kita kasih. Yang kedua fitur promo sih, fitur promo dari Gobis itu sangat membantu tentunya. Dapat pelanggan baru, konsumen lebih tertarik gitu kan. Jadi ya semuanya kita harus ini sih. Bisa pintar-pintar ya. Iya, pintar-pintar. Untuk harganya sendiri, karena kan di masa pandemi ini kita tahu sendiri kan harga pada naik semua untuk bahan baku ya. Itu gimana cara mengatasinya tuh?
sebenarnya ini untuk bahan baku memang lagi naik-naiknya nih, apalagi waktu kemarin tuh musim hujan, banjir, ya kan. Cuman kita harus tidak memikirkan hal itu. Yang penting kita sih kasih yang terbaik terus, karena nanti ada masanya semua akan berjalan dengan normal lagi. Itu sih. Jangan berpatokan dengan untung banyak Iya, ya. benar sih, Tuh itu dia udah dijawab ya Kak Sandra. Gimana cara dari ayam geprek Chelsea sendiri untuk menjaga kualitasnya dan harganya selama masa pandemi ini. Oke, next aku pertanyaan untuk Abang Indra nih. Dari Al.Nasution7. Kenapa kurus 7 gitu? Apabila pihak resto sudah menyiapkan orderan sebelum driver datang, kemudian tidak ada driver yang datang karena hujan atau ngebles, gimana solusinya? Gimana pihak resto untuk menanggulangi kerugian tersebut? Aku sering juga sih merasa penasaran dengan pertanyaan ini, Bang. Itu gimana tuh, Bang? Biasanya sih itu terjadi kalau misalnya memang pas hujan gitu kan, kemudian drivernya nggak dapet gitu, tapi makanan udah dibuat nih. Itu ada dua sih. Yang pertama bisa telepon ke mitra usaha tadi yang saya bilang, ke 1500171. Kedua itu biasanya juga diganti sih. Jadi itu ada emailnya juga. Nanti biasanya setiap bulan makanan yang tadinya udah dibuat tadi itu akan diganti sama pihak Gojek. Tapi per bulan Per dia. bulan biasanya. Terus bisa juga kalau misalnya ada AE tadi datang ke kantor. Ya, atau kalau misalnya udah ada AE-nya bisa dihubungin AE-nya, jadi dibantu nanti untuk buat laporannya gitu. Kirain AE-nya beli untuk saya, bukan. Gitu. Oke, itu dia tadi. Selamat untuk Cassandra dan juga Al.Nasution yang berhak mendapatkan souvenir dari GoFood. Nanti bakal tim kita menghubungi para pemenang untuk data dirinya agar bisa nanti kita kasih souvenir tersebut ya. Oke, kalau gitu selamat sekali lagi. Nah, untuk terakhir aku mau balik ke Bang Henry. Aku mau nanya untuk terakhir kalinya nih Bang, ada saran atau masukan nggak sih Bang untuk Tribuners khususnya yang ingin tetap usahanya terus melaju di masa pandemi ini? Yang pastinya sih jangan menyerah ya, tetap bersemangat untuk kita jualan gitu kan. Apalagi makanan juga gitu, tetap kasih yang terbaik juga kepada konsumen, karena rasa nggak akan membohongin gitu. Terus kualitas juga harus dijaga sehingga para konsumen tuh tetap suka gitu. Ya kalau dari kita sih memang harus seperti itu gitu. Keren ya, jadi harus semangat, jangan pantang menyerah, tetap menjaga kualitas Keren. juga ya, itu ya, keren. Nah, kalau dari Bang Indra sendiri ada saran atau untuk para Tribuners agar bisa terus melaju di masa kondisi pandemi ini nggak sih Bang? Khususnya untuk para mitra usaha atau UMKM yang ada, khususnya di Kota Medan ya. Saran saya sih jangan pernah takut untuk bisa go digital. Oke. Itu yang paling penting. Karena apalagi pandemi ini orang takut datang ke toko untuk dine in, mereka pasti bakal menggunakan fitur yang digital untuk bisa memesan makanan, fitur Gojek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagi para mitra usaha GoFood juga jangan takut untuk melakukan promosi. Karena sebenarnya promosi itu dilakukan untuk menaikkan penjualan juga gitu. Benar. Hasilnya adalah ketika mereka bikin promo, mereka bisa dapat pelanggan baru yang bisa dapat meningkatkan penjualan dan omset mereka. Gitu. Keren banget ya. Jadi jangan pernah takut untuk go digital ya, karena digital itu sebenarnya nggak serem. Iya. Yang serem itu kita pergi perang. Itu serem. Oke, itu dia tadi Tribuners BBM kita episode kali ini. Selama bulan Desember ini setiap minggunya kita berjumpa dengan berbagai narasumber mitra usaha Gojek dari UMKM kuliner yang akan berbagi pengalaman menarik dalam bergerak maju selama masa pandemik bersama Super App Gojek. Jangan lupa untuk terus saksikan program BBM bersama Gojek selanjutnya tanggal 29 Desember 2020. Jangan lupa dicatat, 29 Desember. Dengan narasumber tidak hanya satu loh, tapi ada 2 UMKM kuliner, yakni dari restoran Paripurna dan Sate Taichan. Oke, kalau gitu saya Molly pamit undur diri. Terima kasih banyak Bang Henry, Bang Indra atas waktunya udah mau berkunjung ke studio kita. Udah mau sharing dengan kita ya. Makasih banyak. Oke, kalau gitu saya Molly pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa. Dadah. Menciptakan dampak sosial positif adalah semangat Gojek yang mendasari seluruh inovasi kami. Sejak awal, Gojek berkomitmen untuk merangkul para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.
Sebelum pandemi terjadi, Gojek telah mendukung ratusan ribu mitra usaha, di mana 96%-nya adalah UMKM. Kini, demi mendukung lebih banyak UMKM untuk go digital di masa yang menantang, Gojek terus berinovasi agar bisnis bisa beradaptasi dan bertahan. Sejak tahun 2018, GoBiz Super App Gojek telah berhasil membantu mitra usaha menghadapi berbagai tantangan operasional bisnis. Menggunakan aplikasi GoBiz sangat penting sekali karena sangat membantu menambah omset kita. Cukup download dan login ke GoBiz, saya bisa lihat tuh transaksinya. Ayo pakai GoBiz karena sangat membantu untuk pengembangan usaha kita. Kami tidak berhenti sampai di sini. GoBiz kini dilengkapi perangkat serba bisa untuk mitra usaha Gojek yang siap mengembangkan bisnis ke tahap selanjutnya. Memperkenalkan GoBiz Plus, perangkat untuk mitra usaha pertama di Indonesia yang memudahkan segala pembayaran non-tunai. GoBiz Plus mendukung pelaku UMKM terus bertumbuh dan melaju bersama Gojek.